Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Emila Putri dengan NIM 012, Inggita Nabila Zulfa dengan NIM 013, saya sendiri Hafiz Kifar Bediawan dengan NIM 014, dan Naswa Ambiar Maheswari dengan NIM 016. Tes inteligensi untuk anak-anak. Tes inteligensi untuk anak-anak ada 6 jenis. Yang pertama tes Binet, yang kedua tes WISC, yang ketiga WPPSI, yang keempat CPM, yang kelima CVIT, yang keenam Kiki Dasar. Tes Binet. Tes Binet Simon dipublikasikan pertama kali pada 1905 di Paris, Prancis. Inteligensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai suatu yang fungsional. Tes Binet yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Stanford Binet Intelligence, di mana tes tersebut merupakan hasil revisi ketiga dari Terman dan Merrill pada tahun 1960. Tes Binet dengan skala Stanford Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak. Dua buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Meskipun begitu, dari masing-masing tes yang berisi soal-soal tersebut memiliki taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda untuk setiap level usianya. Hal ini karena level tersebut merupakan level intelektual dan hanya dimaksudkan sebagai batas-batas dalam usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Yang kedua ada WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Skala kecerdasan Wechsler untuk anak-anak dikembangkan oleh David Wechsler dan diterbitkan pada tahun 1993. Tes ini mengukur fungsi intelektual secara lebih komprehensif. WISC Intelligence Test digunakan untuk menguji kecerdasan pada anak usia 8 sampai 15 tahun. Pengujian WISC ini meliputi pengujian lisan dan pengujian kinerja. Tes lisan ini meliputi kosakata, pemahaman, informasi, perhitungan, persamaan, dan tentang numerik. Tes kinerja meliputi menyusun gambar, melengkapi gambar, merancang balok, merakit benda, labirin, dan simbol. Setelah itu akan dibuat profil berdasarkan skor masing-masing subtes berdasarkan skala Bannatyne. Pengenalan ini mengacu pada 4 perangkat kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu meliputi skor subtes untuk menyelesaikan gambar, merancang balok, dan merakit objek. Yang kedua ada kemampuan konseptual, meliputi skor yang memahami persamaan dan subtes kosakata. Yang ketiga ada penyerapan pengetahuan, meliputi skor pada subtes informasi, berhitung, dan kosakata. Yang keempat itu ada kemampuan mengurutkan, itu meliputi skor pada rangkaian angka, menyusun gambar, dan subtes coding. Terus contoh tes intelijensi yang ketiga itu ada WPSI atau Wechsler Preschool and Elementary School Intelligence Scale. WPSI ini dikembangkan oleh Wechsler sesuai dengan namanya, dirancang khusus untuk anak-anak yang tidak bersekolah atau anak-anak. Estimasi usia ini mulai dari 2 tahun atau dari TK hingga SD pada usia 6 tahun. Alat ini dirancang
untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan dan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak. Atribusi dan kemampuan psikologis yang diukur dengan alat tes ini meliputi dua penilaian utama, yaitu tes bahasa, meliputi kemampuan menerima informasi, pemahaman, perhitungan, kemampuan melihat persamaan dan pemahaman. Dan tes prestasi terdiri dari Animal House. Animal House ini meliputi menjodohkan. WPPSI ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi alat dengan keterlambatan kognitif. Menilai keterlambatan kognitif, cacat intelektual, dan autisme. WPPSI ini juga dapat digunakan untuk menentukan jenis sekolah yang cocok untuk anak-anaknya. Selanjutnya, CPM atau Colored Progressive Matrix. CPM merupakan salah satu alat tes yang dibuat oleh Raven. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Hal tersebut menjadikan CPM dapat digunakan pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Perbedaan yang mendasar antara SPM dan CPM adalah adanya warna pada alat tes CPM. Selanjutnya, CFIT atau Culture Fire Intelligence Test. CFIT merupakan salah satu tes intelijensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikologi di Indonesia. Pertama kali tes intelijensi CFIT ini dikembangkan oleh Raymond B. Cattell pada tahun 1940. Dalam proses administrasinya, tes CFIT relatif tidak memakan waktu, yaitu hanya sekitar 30 menit, sehingga tes CFIT populer digunakan di kalangan praktisi. Suwandi 2015. Tes CFIT memiliki 3 jenis skala, yaitu skala 1 ditunjukkan untuk usia 4-8 tahun, skala 2 ditunjukkan untuk usia 8-13 tahun, dan skala 3 ditunjukkan untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata atau dewasa. Untuk anak-anak menggunakan CFIT skala 1 dan 2. Skala 1 memiliki 8 subtes, sedangkan skala 2 memiliki 4 subtes. Terdapat kemiripan antara skala 2 dan 3 pada tes CFIT, yang membedakan hanya tingkat kesukarannya. Suwandi 2015 menjelaskan bahwa skala ini terdiri dari 4 subtes, yaitu yang pertama, series, terdiri dari 12 item. Peserta diinstruksikan untuk melanjutkan gambar secara logis dari 3 gambar yang telah disajikan sebelumnya. 2. Classification, terdiri dari 14 item, peserta diinstruksikan untuk mencocokkan 2 gambar dari setiap seri, kemudian pada gambar yang cocok dipasangkan bersama. Yang ketiga, matriz, terdiri dari 12 item. Peserta diinstruksikan untuk menentukan mana dari 5 alternatif yang paling logis untuk melengkapi pola matriks yang telah disajikan. Yang keempat, topologi, terdiri dari 8 item. Peserta diinstruksikan untuk mencari aturan umum di mana titik ditempatkan dengan menyimpulkan aturan dan memilih gambar yang berlaku. Selanjutnya ada tinggi dasar. Tinggi dasar merupakan tes intelijensi yang paling awal dari ketiga tes yang ada. Tes intelijensi ini diperuntukkan untuk anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2. Tinggi dasar mengukur intelijensi dengan berhitung angka, menggabungkan bagian, eksklusif gambar, hubungan kata, membandingkan beberapa gambar, labirin atau maze, berhitung huruf, mencari pola, eksklusif kata, dan terakhir mencari segitiga. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.